Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Bahasa Indonesia dengan materi baru, yaitu menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Kalau kemarin kalian sudah mengenal dan memahami ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas, persamaan dan perbedaannya, hari ini kita akan belajar menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Materinya yang pertama ada langkah menyimpulkan isi surat. Bagaimana langkah menyimpulkan isi surat? Ada 3. Yang pertama, kalian baca secara keseluruhan surat tersebut, baik surat pribadi maupun surat dinas. Kalian harus membacanya sampai selesai, dibaca semua dari awal hingga akhir. Yang kedua, setelah dibaca semua tentukan bagian isi surat. Tentu kemarin kita sudah mempelajari unsur-unsurnya, ada bagian kalimat pembuka, ada salam pembuka, ada isi penutup. Nah, itu kalian tentukan mana sih yang termasuk isi. Oh, isi terdapat di paragraf ini. Nah, kalian fokus di bagian isi itu dulu. Setelah kalian temukan bagian isi, kemudian yang ketiga, di situ kalian menyimpulkan isi surat dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Ketika isi surat yang ada di surat itu masih menggunakan kalimat dari penulis surat, di sini kalian mengubah. Bukan mengubah inti maupun mengubah isi surat, tetapi hanya mengubah bahasa yang mana intinya tetap sama seperti isi surat aslinya. Sampai di sini paham? Ya. Jadi, baik ulangi. Yang pertama, kalian baca dulu secara keseluruhan surat tersebut, baik surat dinas maupun surat pribadi. Kalian baca semuanya. Setelah itu apa, Bu? Yang kedua, tentukan bagian isi surat. Bagian isi surat ada di mana? Kalian tentukan. Oh, di sini isi suratnya. Berarti kalian fokus di situ. Kemudian yang ketiga, setelah kalian menemukan isi surat itu, kalian tulis dengan kalimat kalian sendiri. Kalimat kalian sendiri di sini bukan kalimat menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bukan. Tetapi setelah membaca, kalian tuangkan kalimat berbeda yang inti suratnya masih sama. Ingat, tanpa mengubah isi surat sedikit pun. Bahasanya boleh berbeda, tetapi masih menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa kalimatnya berbeda boleh, tetapi inti suratnya sama. Tidak boleh mengubah isi surat asli. Ya. Sampai di sini paham? Boleh akan memberikan contoh. Yang pertama, ini surat apa? Surat pribadi. Kenapa surat pribadi? Oh, tidak ada kop suratnya, Bu, jadi itu surat pribadi. Ya, betul. Selain itu kita lihat lagi dari segi bahasanya. Oh, bahasanya tidak baku, bahasa santai, bahasa sehari-hari. Jadi itu termasuk surat pribadi. Baik, kita baca surat pertama. Ini surat pribadi, Malang, 14 November 2015. Salam semangat pelajar. Apa kabarmu, Ozi? Ozi, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu.
Kutunggu balasanmu, sepupu dan sahabatmu, Viola. Nah, sebelum kita simpulkan, sebelum kalian melihat tulisan merah di bawah ini, mari kita ikuti tiga langkah tadi. Yang pertama sudah Bu Eka baca keseluruhan. Oke, sudah. Yang kedua, menentukan bagian isi. Di mana bagian isi itu terdapat? Mulai dari mana isi itu? Bagian isi itu mulai dari paragraf liburan semester ini. Kalau Malang itu masuk ke tanggal surat. Salam semangat pelajar itu masuk ke salam pembuka. Apa kabarmu Ozi? Ozi saya dengar sampai terganggu asap, itu masuk ke kalimat pembuka. Nah, isi itu mulai dari liburan semester ini. Ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Nah, di sini berarti kita sudah langkah yang kedua. Langkah yang ketiga sudah berarti tinggal menyimpulkan isi surat tersebut. Nah, di sini Bu Eka mengambil kesimpulan surat tersebut berisi tentang Viola akan mengunjungi Ozi ketika liburan semester. Berbeda kan di sini bahasanya Bu Eka dengan bahasa surat aslinya, tetapi intinya sama. Pada dasarnya Viola akan mengunjungi Ozi, iya kan, pada liburan semester. Begini saja boleh Bu? Boleh. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham ya? Nah, kita beranjak ke menyimpulkan surat dinas. Nah, ini ada surat dinas. Jadi mohon maaf jika surat dinasnya agak ngeblur ya. Ini sorry. Karena Bu Eka mengambilnya dari internet. Kalau yang tadi Bu Eka ambil dari buku. Kalau yang dari buku diambil di sini tuh terpotong. Jadi Bu Eka ambil yang langsung satu lembar utuh biar kalian tidak bingung. Nah, ini yang kedua adalah contoh surat dinas. Kenapa tahu ini surat dinas? Oh, ada kop suratnya Bu. Iya betul. Terus ada nomor surat, ada perihal. Iya betul. Itu yang merupakan perbedaan dari surat dinas dan surat pribadi. Dari bahasanya bagaimana? Yuk kita baca. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pendidikan SMA Negeri 1 Pengasih, Jalan KRT Kertodiningrat 41 Margosari Pengasih Kulon Progo. Telepon 773123. Pengasih 17 Maret 2019. Nomor surat 421 garis miring 671 garis miring 1. Perihal undangan wali murid. Lampirannya tidak ada. Meskipun di sini tidak ada lampiran, harusnya di bagian unsurnya terdapat tulisan lampiran. Nah, nanti di lampiran itu di strip. Berarti ini penulisannya kurang baik ya. Nah, setelah itu alamat yang dituju, alamat surat kepada YTH Bapak atau Ibu orang tua wali siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Pengasih di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan dengan hormat bahwa kegiatan pembelajaran semester gasal tahun ajaran 2018-2019 telah berakhir dengan adanya ulangan akhir semester. Sehubungan dengan itu, kami mengundang Bapak atau Ibu orang tua wali siswa kelas 12 pada hari Senin tanggal 19 Maret 2019 pukul 9
tempat Aula Serbaguna SMA Negeri 1 Pengasih. Acara pengambilan rapot siswa kelas 12 dan sosialisasi UN. Mengingat betapa pentingnya acara tersebut, kami mohon kehadirannya. Demikian undangan ini. Atas segenap perhatiannya dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah MPD Ika Lestari. Penulisannya masih tidak baik. Karena apa? Di sini MPD adalah gelar. Gelar itu harusnya di belakang nama, bukan MPD Ika Lestari, salah. Harusnya Ika Lestari, MPD. Ini masih salah suratnya ya. Baik, gak apa-apa. Tidak apa-apa kita karena kita akan mengambil isi suratnya saja. Ketika nanti praktik menulis surat dinas dan surat pribadi, berarti kalian harus memahami, harus mematuhi aturan penulisan yang baik dan benar. Kalau ini penulisannya belum benar. Baik, kita ambil langkah yang kedua, yaitu bagian isi. Mana? Bagian isinya di mana sih? Setelah salam atau hanya hari tanggal itu saja? Baik, ayo kita cari bersama-sama. Bagian isi terdapat di setelah Assalamualaikum. Berarti diberitahukan sampai dengan acaranya apa, itu masuk ke bagian isi. Kalian baca tadi, terus di sini simpulan isi suratnya. Lihat di bagian kanan yang tulisan bercetak merah. Di sini Bu Eka menyimpulkan bahwa surat tersebut berisi undangan untuk orang tua atau wali murid kelas 12 keperluan pengambilan rapot semester 1 dan sosialisasi UN. Kenapa di sini Bu Eka mengambil kata-kata semester 1 bukan semester gasal? Karena semester gasal itu adalah semester 1. Jadi yang dimaksud Bu Eka kalimatnya berbeda tetapi inti isi surat masih sama ya seperti ini. Bu Eka tidak mengambil kalimat yang ada di sini sama persis, tidak, karena di sini kalimatnya Bu Eka sendiri. Bu Eka menyimpulkan, oh surat ini adalah undangan untuk orang tua atau wali murid kelas 12 dengan keperluan pengambilan rapot semester 1 serta sosialisasi UN. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Jika nanti masih kurang jelas, bisa kita diskusikan di grup. Ya. Sekian materi dari Bu Eka. Terima kasih dan tentunya ada tugas dari Bu Eka. Apa tugasnya? Tugas adalah 1. Carilah 2 surat pribadi dan surat dinas. Dari mana? Boleh dari internet, boleh dari buku paket yang kamu bawa, dari mana saja terserah kalian. Yang penting cari, ya, bukan membuat, tetapi mencari. Boleh dari internet, boleh dari majalah, boleh dari buku paket dan lain-lain. Yang kedua, misal kamu dapat surat nih, surat undangan dari RT, dari pengajian, boleh kamu itu dibuat sebagai tugas, boleh. Jadi tidak harus mencari dari internet, bebas ya mencari. Misal Bapak Ibu kalian pernah mendapatkan surat dinas, surat dari kantor Bapak Ibu kalian, surat dari RT, itu termasuk surat dinas. Jadi boleh kalian analisis ya. Boleh dari internet, boleh dari buku paket, terserah kalian. Nah, yang kedua, kamu download atau cetak print surat tersebut ya. Yang penting ada bukti cetaknya, ada print-printannya. Yang ketiga,
kamu tempel di buku tulis bahasa Indonesia. Jadi kamu sudah dapat nih lembar suratnya, kemudian kamu tempelkan di buku. Setelah ditempel, kamu mulai mengerjakan, entah itu di bawah ataupun di samping surat itu yang masih ada celah untuk mengerjakan, kamu kerjakan di situ ya, bebas. Terus yang terakhir, kamu simpulkan isi surat yang sudah kamu tempelkan. Penyimpulannya seperti tadi, seperti ini. Simpulan isi surat titik 2. Surat tersebut berisi. Nah, itu ya. Berarti ada 4. 2 surat pribadi dan 2 surat dinas. Totalnya 4 tugas simpulan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, baik cukupkan. Sekian dari Bu Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.